Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman daiman mutalaziman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih al-qaidatu tasi'atu qauluhu ta'ala wa laysa az-zakaru kal untha. Hadhihi qaidatun minal qawaidil qur'aniyatil 'azimah allati hiya atharu min athari kamali ilmillah wa hikmatihi wa qudratihi fi khalqihi wa tilkum hiya qauluhu ta'ala wa laysa az-zakaru kal untha ila akhiril ibarah. Hadirin wal hadirat majelis ilmu rahimakumullah. Alhamdulillah subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan baik bermasyarakat maupun pribadi yang dipetik dari ayat-ayat Al-Quran. Subuh hari ini kita masuk pada Al-Qaidatut Tasi'atu, kaidah yang ke-9. Berarti ini sudah 9 pekan masuk kaidah yang ke-9. Kaidah yang ke-9 ini dipetik dari surah Ali Imran ayat yang ke-36, berbunyi walaysa zakaru kal untha. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Walaysa zakaru kal untha. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Biasanya ayat ini hanya difokuskan kepada masalah warisan, bahwa bahagian laki-laki itu tidak sama dengan bahagiannya perempuan dalam masalah warisan. Tapi sebenarnya ayat ini terutama pada zaman sekarang ini penting untuk kita yakini betul. Karena di abad yang mulai dari abad ke-20 itu muncul apa yang disebut dengan paham, ya, awalnya sih emansipasi, ingin supaya perempuan ini juga bisa mendapatkan peran-peran di publik, ya, jangan dikucilkan, dipenjarakan di rumah begitu. Tapi lama-lama kemudian naik menjadi feminisme. Feminisme ini apa yang kita kenal sekarang dengan kesetaraan gender. Ya, jadi mereka ingin laki-laki dan perempuan itu diberikan hak-hak yang sama. Padahal pencipta laki-laki dan pencipta perempuan sudah mengatakan bahwa laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi kapan tatanan ini dirusak, ya, maka akan rusaklah kehidupan ini. Baik, kita berangkat dari sebuah ungkapan yang harus jadi keyakinan kita bahwa walaysa zakaru kal untha ini adalah bukti dari kesempurnaan ilmunya Allah.
Ya. Berabad-abad tidak ada yang mempersoalkan itu. Dari dulu orang terima laki-laki keluar rumah mencari nafkah, bekerja, kemudian perempuan mengurus rumah, mengurus anak-anak, mendidik anak-anak. Itu beratus-ratus tahun tidak ada yang menggugat. Ya. Semuanya berjalan biasa saja. Lalu kemudian muncullah ini hal-hal yang baru sekarang ini. Nah ini ayat ini konteksnya adalah Inna mra'ata Imran, ya, yang diceritakan dalam surah Ali Imran bahwa istri Imran, ya, ada keluarga yang diceritakan dalam Al-Quran namanya Ali Imran, keluarganya Imran. Ada istrinya, kemudian ada anaknya yaitu Bunda atau Sayyidah Maryam, ya, ibu dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini keluarga Imran disebutkan dalam Al-Quran. Jadi istri Imran, ya, menazarkan anaknya, ya, yang akan lahir, yang masih dalam kandungannya, dia nazarkan bahwa kalau ini anak nanti lahir, ayyakuna mauluduhal qadim khadiman li baitil muqaddas. Maka dia nazar, ya Allah, aku nazarkan anakku ini untuk menjadi pelayan di Baitul Muqaddas, Al-Masjid Al-Aqsa sekarang. Fataqabbal minni, ya inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Nah, namun ketika anak ini lahir ternyata anak ini perempuan, bukan laki-laki. Nah, maka ketika itu kemudian istrinya Imran ini, ya, meminta maaf kepada Allah. Ya, dia mengatakan falamma wadu'atha, ya, ketika dia melahirkan Maryam dan ternyata itu perempuan, qalat rabbi inni wadu'tuha unsa. Kemudian Maryam mengatakan, ya Allah, saya ternyata melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Padahal Allah Maha mengetahui apa yang ia lahirkan itu. Kemudian Maryam, istrinya Imran meminta maaf. Dia mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Sedangkan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Kenapa? Lianna qudrataz zakari ala khidmati baitil muqaddas wal qiyami bi a'ba'i dzalika aktsaru minal untha. Karena laki-laki ini punya kekuatan yang lebih dibandingkan dengan perempuan. Sekiranya yang lahir ini anak laki-laki kemudian dijadikan khodam untuk Baitul Muqaddas, maka pasti laki-laki ini bisa menanggung tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan perempuan. Intinya bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, kenapa? Li'annal unsa allati jabalaha Allah Ta'ala ala dha'fil badani. Karena secara kasat mata saja, secara umum, fisik perempuan itu lebih lemah dibandingkan laki-laki. Tapi itu bukan berarti kekurangan. Nah, ini yang disalahpahami oleh kaum feminisme ini. Yang mereka menganggap bahwa kelemahan fisik, ya, yang mereka miliki itu sebagai kekurangan. Tapi justru sebenarnya diatur sedemikian itu oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kelemahan fisik itu menjadi kelebihan bagi perempuan. Meskipun itu adalah kelemahan bagi laki-laki. Ya. Kemudian wa ma yalhaquha minal awarid at-tabi'iyyah
allati taziduha du'fan. Nah, termasuk juga beberapa faktor alamiah ya, yang kemudian semakin menambah lemahnya kaum wanita itu. Contohnya apa? Kal haid, seperti haid, menstruasi. Ya. Ini haid ini, kenapa perempuan itu kalau haid ya, diharamkan sholat umpama? Karena sholat ini menuntut aktivitas fisik yang sementara darahnya ini dalam keadaan berkurang. Nah, ini kemudian bisa menyebabkan hal yang tidak baik pada fisiknya. Itu diantara hikmahnya. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa hadza huwa hukmullah al-qadari. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu merupakan ketetapan Allah yang bersifat al-qadari, ya. Takdir. Ya. Ya. Bahwa anna-dzakara laisa kal untha. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Nah, termasuk diantaranya adalah cakupan hukum syariat ya, antara laki-laki dan perempuan ini ada perbedaan-perbedaan disesuaikan dengan ya rajiun ila muraati tabiatil mar'ah min haitsu khilqatiha wa tarkibihal aqli wan nafsi, ya disebabkan oleh pertimbangan ya perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini tadi, termasuk aspek penciptaannya, kemudian komposisi akal dan jiwanya. Nih, termasuk di sini disebutkan bahwa bahkan cara laki-laki dan perempuan berpikir saja itu berbeda. Ini tinjauan para peneliti ahli jiwa itu menyebutkan bahwa cara laki-laki dan perempuan berpikir itu berbeda. Kalau otak perempuan itu cara berpikirnya itu tidak cuma ke depan saja, tapi ke samping kiri, ke samping kanan, bahkan ke belakang. Itu perempuan itu berpikir begitu, Pak. Kalau laki-laki itu fokus ke depan. Laki-laki itu berpikir fokus ke depan. Nah, ini bisa kita buktikan kalau laki-laki dan perempuan pergi belanja ke pasar itu pasti berbeda waktunya. Kalau laki-laki itu belanja di pasar cepat, tidak pakai tawar-tawar, berapa beli selesai pulang. Kalau perempuan, Pak, nah ini kita yang biasa antar istri belanja ke pasar tuh bagaimana rasanya menunggu. Ya, kenapa? Karena ternyata cara perempuan berpikir itu memang begitu. Jadi bukan cuma memikirkan yang di depan, tapi yang di samping ini. Makanya 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah bagi perempuan itu sangat berarti. Kenapa? Karena yang mereka pikir ini bukan cuma banyak. Ya, seperti itu. Ini disebutkan, ini diteliti oleh ahli-ahli jiwa itu beda sekali laki-laki dengan perempuan. Kemudian juga cara mereka berkomunikasi. Laki-laki itu kalau berbicara suka langsung-langsung, ya, langsung-langsung to the point. Tapi kalau perempuan itu kalau berkomunikasi suka mutar-mutar. Suka mutar-mutar. Jadi perempuan itu suka menggunakan kalimat yang sifatnya tidak langsung. Jadi kalau umpama kita bonceng istri, kemudian lewat di depan warung coto, kemudian istri tanya, Pak, sudah mau makan? Itu artinya itu istri sebenarnya mau makan coto. Itu suka menggunakan kalimat-kalimat yang tidak langsung, itu perempuan. Nah, tapi celakanya itu laki-laki biasanya susah memahami itu. Jadi biasanya kalau laki-laki ditanya, Pak, lapar kek kah?
Tidak, masih kenyang. Padahal istri ketika itu mau diajak sehingga di warung sebenarnya. Dia yang lapar sebenarnya tuh. Jadi di sini disebutkan itu beda pola komunikasi, pola berpikir antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Banyak sekali. Jadi bukan cuma perbedaan fisik. Nah, kemudian waman tawahhama annahu ma sawaun ya. Siapa yang beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama saja, faqad abtala dilalatal Qur'ani was sunnah ala dzalik. Maka itu artinya dia menolak dalil-dalil Quran dan sunnah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak sama. Nah, di antara contohnya ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'anal mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang berpenampilan menyerupai perempuan. Apalagi laki-laki jadi perempuan. Baru menyerupai saja penampilannya, pakaiannya, gaya bicaranya, lenggak-lenggok jalannya, gaya-gaya suaranya. Ini sudah Nabi laknat sudah. Jangan sampai dibiarkan itu hal-hal seperti itu kemudian berkembang sampai kemudian ya sampailah kita pada tahapan yang sangat parah ini. Ya, ada orang yang merasa terjebak di dalam tubuh yang salah. Ada laki-laki yang merasa terjebak, ada perempuan yang merasa terjebak di dalam tubuh laki-laki. Ini tidak mungkin. Ini pasti karena hal-hal kecil. Ya mungkin dia awalnya cuma gaya bicaranya saja dia tiru-tiru perempuan. Kemudian dia bercanda suka pakai pakaian perempuan. Lama-lama setan kemudian membisikkan di dalam dirinya, kamu ini cocoknya jadi perempuan aja. Lalu kemudian dia merasa bahwa dia dijebak di dalam tubuh laki-laki padahal jiwanya itu perempuan. Ini tidak boleh kita benarkan ini. Yang seperti ini, ya. Jadi makanya dari awal itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melaknat laki-laki kok punya penampilan kayak perempuan, pakai baju-baju perempuan, itu Nabi laknat. Meskipun hanya untuk bermain-main saja. Sebaliknya juga begitu. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijali. Nabi juga melaknat kaum perempuan yang menyerupai laki-laki. Penampilannya, pakaiannya dan lain sebagainya. Falau kana mutasawiyani, seandainya laki-laki dan perempuan itu statusnya sama, lakana la'nu batilan. Apa manfaatnya dilaknat? Kan sama aja juga laki-laki sama perempuan. Ya sudah biarin aja. Mau laki-laki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju laki-laki, tidak ada masalah, kan sama aja juga. Ya. Oleh karena itu, ya. Nah sekarang kita bicarakan sedikit ini masalah ini yang biasa dijadikan slogan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Jadi mereka ini kaum feminisme ini menuduh bahwa Islam ini menzalimi perempuan dalam masalah warisan. Karena katanya anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Nah ini dijawab oleh para ulama kita bahwa warisan di dalam Islam itu bukan masalah laki-laki atau perempuan. Tapi masalah yang pertama kedekatan kerabat, kemudian yang kedua masalah tanggung jawab. Bukan masalah ini laki-laki, ini masalah perempuan. Nah sehingga saya ingin kutipkan di sini bahwa dalam masalah warisan hanya 4 kasus. Hanya 4 kasus bahagian laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Hanya 4 kasus.
Kemudian ada 11 kasus dalam ilmu waris yang mana bagian perempuan sama dengan bahagian laki-laki. Ada 14. Ada 11 kasus bahagian perempuan sama dengan bahagian laki-laki. Dan ada 14 kasus bahagian perempuan lebih banyak daripada bahagian laki-laki. Kalau kita bicara masalah gender. Jadi ada 14 kasus malah lebih banyak bagiannya perempuan dibandingkan bagiannya laki-laki. Nah, ini dicontohkan di sini umpama satu ini anak perempuan mewarisi setengah peninggalan ibunya. Ya, jadi ada seorang ibu meninggal dengan meninggalkan harta pribadinya. Ya, meninggalkan harta pribadi. Bukan harta gonogini dengan suaminya, tapi harta pribadi. Artinya harta yang dia bawa sebelum menikah dia sudah punya. Kemudian ibu ini meninggal, maka anak perempuannya mewarisi setengah peninggalan ibunya. Sementara bapaknya ini hanya mendapatkan 1/4. Nah, jadi dalam kasus ini perempuan bahagiannya lebih banyak daripada laki-laki. Ya, jadi jangan sampai kita, oh iya, memang betul ada kasus yang perempuan lebih banyak, yang laki-laki lebih banyak daripada perempuan, tapi tidak semua kasus begitu. Itu hanya 4. Kalau yang bagian perempuan lebih banyak daripada laki-laki malah ada 14 kasus. Nah, kenapa demikian? Dalam contoh anak laki-laki itu bagiannya lebih banyak daripada anak perempuan. Karena laki-laki itu punya kewajiban, ya, apalagi kalau dia sudah bersiap untuk menyambut kehidupannya. Contohnya, nanti dia mau menikah, dia diwajibkan membayar mahar. Nah, itu. Sementara perempuan ini dia yang mendapatkan mahar. Yang kedua, laki-laki itu punya kewajiban nafkah. Ya, memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada anak-anaknya, termasuk juga memberikan nafkah kepada orang tuanya. Memang ketika masa tua orang tua ini sudah tidak mampu. Ini kewajiban anak laki-laki, sementara anak perempuan itu tidak diwajibkan. Makanya bahagian anak laki-laki itu lebih banyak dibandingkan dengan bahagian anak. Bukan karena dia laki-laki dan karena dia perempuan, tapi karena faktor tanggung jawab yang akan dihadapi. Jadi sama sekali bukan Islam itu menzolimi perempuan, tidak. Ini pertimbangannya sama sekali bukan gender. Bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia perempuan, tapi pertimbangannya adalah tanggung jawab yang akan diemban. Jadi sementara perempuan itu apa yang dia warisi itu menjadi miliknya sepenuhnya, tidak ada kewajiban untuk menanggung apa-apa, 100%. Ya, makanya kalau perempuan itu menikah dengan membawa harta, maka harta istri itu bukan harta suami. Tapi kalau hartanya suami, hartanya istri. Itu hebat. Itu perempuan itu dalam Islam itu begitu. Jadi harta suami, hartanya istri, tapi hartanya istri bukan hartanya suami. Jadi seumpama kita punya istri ini seorang PNS, dia punya gaji, itu gajinya dia punya uang itu. Kapan kita ambil tidak izin berarti kita mencuri. Tidak bisa kita katakan uangnya di istriku, justru itu milik pribadi Pak, itu tidak bisa diganggu gugat, itu uangnya istri itu. Ya. Nah, seperti itu aduhnya itu. Penjelasannya dalam masalah warisan. Baik. Jadi di sini dikatakan bahwa hendaklah kaum mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, berhati-hati dengan slogan yang banyak digaungkan sekarang, wahiyya kalimatul musawah, yaitu kesetaraan gender. Karena Islam itu tidak mengajarkan musawah, karena faktanya laki-laki dan perempuan berbeda. Tapi bahasa yang digunakan wassawab ayyu abbaru an dzalika bil adli.
Kita gunakan istilah apa? Keadilan. Jadi masing-masing ini punya haknya masing-masing. Jadi memberikan seseorang itu sesuai dengan hak, sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Jadi laki-laki bekerja sesuai dengan fitrahnya, perempuan juga bekerja sesuai dengan fitrahnya. Jangan kok kemudian pekerjaan laki-laki juga mau dikerjakan oleh perempuan. Bukan seperti itu. Yang terjadi malah kerusakan. Saya ingin mengakhiri kan jadi banyak sekali di sini disebutkan, bahkan orang-orang barat sekarang ini sudah melihat fenomena yang terjadi. Nah di barat ini Pak sudah banyak perempuan tidak mau menikah. Karena menikah itu katanya rumah tangga itu hanya penjara. Perempuan sudah tidak mau menikah. Ada yang menikah tapi sebelum menikah dia bikin perjanjian dengan suaminya bahwa tidak boleh punya anak. Apa? Karena mereka menganggap bahwa anak ini hanya menjadi beban saja yang menyebabkan langkah kaki perempuan ini terbatas. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan dunia kita ini kalau orang ini sudah tidak mau mengikuti fitrahnya sendiri-sendiri? Mereka ingin menciptakan jalan hidup bagi mereka sendiri yang menyimpang dari fitrah, maka yang terjadi adalah kerusakan. Musnah umat manusia nanti ini kalau ini. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Sini diceritakan ada seorang atlet lari laki-laki yang kemudian menikah dengan sesama atlet. Jadi istrinya ini juga pelari. Jadi suaminya pelari, istrinya juga pelari. Hanya beberapa bulan kemudian mereka bercerai. Nah, kemudian ditanyakan kepada suaminya, "Kenapa kau bercerai?" Dia bilang, "Saya ini tidak menikahi perempuan. Dia itu laki-laki." Dia laki-laki. Kenapa? Karena latihan fisik yang dia genjot sama dengan laki-laki, sampai fisiknya hampir sama dengan laki-laki. Lalu kemudian perempuan ini kehilangan feminismenya, kehilangan unsur kelembutannya, kehilangan unsur sudah. Jadi yang saya nikahi ini katanya bukan perempuan, ini laki-laki. Ya, jadi hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus yakin dengan pencipta laki-laki, pencipta perempuan yang sudah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam kondisi berbeda dan sudah menentukan perannya masing-masing. Kita ikuti. Jangan aturan ini kemudian kita tabrak. Maka yang terjadi adalah kerusakan, rusak hubungan laki-laki dengan perempuan, rusak masyarakat. Lama-lama kemudian kehidupan ini akan musnah. Ya. Karena feminisme itulah awal daripada kesetaraan gender ini, kemudian apa yang disebut dengan pernikahan sesama jenis, LGBT ini awalnya sebenarnya dari sini. Pemikiran setan ini terus berkembang sedikit demi sedikit. Tahapan-tahapan ini sudah. Nah, ini yang harus kita waspadai terutama untuk keluarga dan anak kita di rumah. Nah, barangkali inilah yang sempat kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.